Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok algoritma. Nama saya Afifah Toharoh. Nama saya Insania. Saya Karina Oktaviani. Dan satu lagi teman saya yaitu Muhammad Jaki Awaludin. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu algoritma dan bagaimana proses algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keseharian kita banyak sekali suatu kegiatan yang dapat dikatakan sebagai algoritma juga, karena algoritma merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu, saksikan videonya ya. Ini salah satu bentuk algoritma, yaitu Cara membeli makanan atau jajanan, atau cara membuat jajanan tersebut bagaimana. Nah, itu salah satu bentuk dari algoritma. ya, karena algoritma merupakan suatu proses di mana ketika kita ingin mencapai sesuatu pasti ada tahapannya. Ini salah satu bentuk proses algoritma ketika membeli jagung. Yang pertama, datengin dulu penjualnya, lalu bilang pesanan kita, lalu temannya akan memproses dengan memasukkan jagung-jagung ke dalam wadah atau cup kecil, lalu memasukkan susu dan keju ke dalamnya dan menjadi perpaduan jasuke yang sangat enak. Setelah itu dibungkus, lalu tidak lupa membayar dan jangan lupa tunggu kembaliannya. Udah deh, selesai. Itu salah satu bentuk algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami akan menghitung gaji karyawan dengan menggunakan percabangan if-else. Percabangan if-else. Kondisi if-else adalah kondisi di mana jika pertanyaan benar atau true, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah atau false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Ada juga fungsi percabangan if-else, yaitu memeriksa apakah suatu kondisi terpenuhi atau tidak, memilih dari satu atau dua jalur eksekusi program, dan mengontrol aliran program. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung gaji karyawan, terutama pada kalimat deskriptif, yaitu yang pertama, buka laptop atau PC Anda, jalankan Turbo Pascal, lalu klik File and New, mulai menghitung gaji karyawan, masukkan nama karyawan, selanjutnya masukkan golongan 1, 2, 3, dan 4. Jika memilih golongan 1, maka akan mendapatkan gaji pokok sebesar 2.250.000 dan tunjangan kinerja sebesar 2 juta. Jika memilih golongan 2, maka akan mendapatkan gaji pokok sebesar 2.750.000 dan tunjangan kinerja sebesar 3 juta. Jika memilih golongan 3, maka akan mendapat gaji pokok sebesar 3.250.000 dan tunjangan kinerja sebesar 4 juta. Nah, jika memilih golongan 4, maka akan mendapatkan gaji pokok 3.750.000 dan tunjangan kinerja sebesar 5 juta. Setelah itu, masukkan golongan Anda, silahkan masukkan status pernikahan Anda. Jika status pernikahan Anda adalah menikah, maka Anda akan mendapatkan tunjangan anak dengan masing-masing anak mendapatkan tunjangan 10%. Jika status pernikahan single, maka tidak dapat tunjangan anak. Lalu selanjutnya, masukkan jumlah anak. Jika status pernikahan Anda menikah, silahkan mengisi beberapa jumlah anak yang Anda miliki. Setiap anak akan memiliki tunjangan sebesar 10% dengan syarat maksimal 2 anak. Contohnya, jumlah anak 1, maka tunjangan anak 1 kali 10%, dan jika 2 atau lebih, maka tunjangan anaknya 2 kali 10%. Terakhir, menampilkan output dari input di awal. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai besuk kode dari program menghitung gaji karyawan.
Yang pertama adalah deklarasi, yang dimana di dalam deklarasi terdapat nama karyawan dengan tipe datanya string, lalu golongan, status, dan jumlah anak dengan tipe data integer, dan gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan total gaji menggunakan tipe data real. Selanjutnya, algoritmanya yaitu yang pertama membaca nama karyawan, golongan, status. Jika golongan 1, 2, 3, atau 4, maka gaji pokok membaca sama dengan gaji pokok. Jika golongan 1, 2, 3, 4, maka membaca tunjangan kinerja. Jika status sama dengan menikah atau single, maka tunjangan anak jika menikah adalah anak dikali 10% dari gaji pokok. Jika tunjangan anak sama dengan tidak menikah atau single, maka tidak dapat tunjangan anak. Outputnya yaitu nama, golongan, status, gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan juga output total gaji yaitu gaji pokok ditambah tunjangan kinerja ditambah tunjangan anak. Untuk pembahasan pemrogramannya, kita di sini menggunakan judul menghitung gaji karyawan, dan juga kita di program ini menggunakan uses CRT dan CLRS. Itu dikarenakan agar tampilan ketika selesai di input dan outputnya telah selesai programnya, jika ingin diulang kembali program yang sebelumnya itu sudah hilang, agar lebih rapi dan bersih lagi. Lalu untuk variabelnya kita menggunakan 3 string pertama, kedua integer, dan yang ketiga real. Untuk menambahkan penjelasan, readline itu kita pakai read, apa bedanya readline sama read doang, nggak pakai ln. Jika readline itu nanti programnya bakal akan ke bawah gitu, melanjutkan ke bawah bukan ke samping. Jika tidak pakai ln maka akan ke samping. Percabangan kita menggunakan if else untuk menghitung jumlah anak dan gaji pokok karyawan. Untuk tunjangan anaknya di sini kita menggunakan persenan. Jadi satu anak tuh 10%, tapi dibatasin hanya bisa sampai 2 anak. Meskipun dia punya 3 anak, tapi tetap yang terhitung hanya sampai 2. Jadi gaji pokok dikali dengan 10% dikali jumlah anak, maka total gaji yang didapat oleh karyawan adalah gaji pokok ditambah tunjangan anak tambah tunjangan kinerja. Nah, untuk yang di akhir di readline gaji pokok titik 2 yang itu, kenapa kita memakai gaji pokok titik 20 titik 2 itu karena penghitungannya jadi di akhirnya tuh agar ada 0.2, jadi si kosongnya tuh ada 2 gitu. Di situ teh kita tuh nulis untuk yang pertamanya kita teh mau nulis apa gitu, misalkan ada satunya kita mau dicetak berapa, titik 2 3, berarti satunya dicetak 3, maka output yang dihasilkan nama karyawan, yang kedua gaji pokok, yang ketiga tunjangan anak, yang keempat tunjangan kinerja, dan yang terakhir total gaji. Jadi total gaji yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Sekian penjelasan pemrograman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.